Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya aku ingin di sini sebagai pembawa acara dari podcast Kelompok 3 Pancasila. Aku ingin memperkenalkan beberapa temanku, yaitu ada Mas Bagas, Mbak Dina, Mas Hamzah, Mbak Cinta, Mas Adam, Mbak Ayu, Fauzia Ayu, dan juga Mas Yoga. Kita di sini akan membahas terkait film pendek yang berjudul Muter Panguripan. Sebelum memasuki pembahasannya, aku mau dong Mbak Cinta buat menjelaskan sedikit terkait isi film tersebut. Film ini itu membahas tentang seorang petani, salah satunya Pak Ngatono, yang sudah bekerja selama 30 tahun di bidang pertanian. Dalam film ini, Pak Ngatono itu menceritakan tentang suka dukanya, syukurnya, dan juga susahnya melakukan pekerjaannya. Pak Ngatono sangat menyukai pekerjaannya menjadi petani. Dalam film ini beliau berpendapat seorang petani itu tidak perlu memikirkan hal-hal di luar selain bertani. Ada kalanya petani untuk gagal panen, tetapi Pak Ngatono tetap ikhlas serta bersyukur dan yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oke, barusan udah dijelasin sedikit nih terkait gambaran dari film singkat Muter Panguripan itu tadi. Dari film itu tadi, kira-kira apa sih yang ada hubungannya dengan nilai-nilai di Pancasila? Kalau boleh tahu, Mas Bagus boleh kasih tahu dong. Oke, film tersebut terdapat sila Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Karena para petani percaya dan optimis pada Yang Kuasa dengan apa yang sudah dilakukan dalam bertani, yaitu akan hasil panen yang diberikan sangat bagus ataupun sebaliknya seperti gagal panen. Mereka menerima dengan ikhlas, sabar, dan lapang dada dengan apa yang sudah diberikannya. Mereka dapat berusaha mengelola pertanian itu dengan lebih baik lagi dan lebih giat lagi dalam bertani, dan selalu percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, serta Yang Maha Kuasa akan selalu memberikan yang terbaik dari yang sudah diusahakan. Oke, berarti ada hubungannya dengan Pancasila sila yang pertama nih. Kalau dari Mas Hamzah sendiri, ada nggak sih sila lain selain dari sila pertama? Oke, film tersebut juga berkaitan dengan sila kelima, karena petani cukup memikirkan apa yang dia tanam, tumbuh, dan panen. Petani juga memiliki keadilan yang harus dia penuhi. Begitu juga dengan profesi lainnya, berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi keadilan sendiri bagi para petani masih sangat kurang, terbukti dengan adanya penindasan terhadap kaum petani. Sebagai contoh, harga beras impor lebih mahal daripada harga beras lokal. Begitu. Oke, berarti selain sila 1 ada sila 4 juga yang berhubungan dengan film tersebut. Nah, kan sudah dijelaskan beberapa tindasan-tindasan yang sekiranya perlu adanya solusi. Nah, kira-kira apa sih kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani Indonesia buat ke depannya? Kalau dari Mbak Fauzia sendiri, kira-kira apa sih, Mbak? Kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan petani di Indonesia itu menurut saya anggaran subsidi pupuk dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan subsidi ini diharapkan dapat membantu juga di kalangan para petani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. Namun, petani tanaman pangan masih dikatakan belum sejahtera. Petani pangan masih di bawah 100. Oleh itu, petani perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan petani minimal 50% dari kebutuhan dan menaikkan menjadi 48%. Peningkatan tersebut merupakan upaya memperkuat Bulog dalam menyerap gabah petani khususnya pada musim panen. Dengan catatan tersebut, petani masih ada keuntungan sebesar 751.907 per bulan. Tapi keuntungannya belum cukup untuk modal usaha tani kembali, sehingga petani harus mencari pinjaman lagi kepada pemilik modal. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berarti itu beberapa tanggapan dari Mbak Fauzia. Mungkin aku ingin men-skip pendapatkan nih. Aku pernah membaca salah satu di artikel, yaitu strategi Kementerian Pertanian untuk mencapai pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional adalah yang pertama melalui berbagai terobosan, diantaranya pengadaan alat dan mesin pertanian sebanyak 180.000 unit, rehabilitas jaringan irigasi seluas 3,5 juta hektar,
peningkatan indeks pertanaman, dan juga asuransi pertanian sebanyak 675 hektar. Terobosan lainnya mungkin ialah penggunaan lumbung pangan perbatasan, selanjutnya itu pembangunan 3.771 unit embung long storage atau dam parit, pengadaan benih unggul untuk padi dan juga tanaman lainnya, dan juga pengendalian impor pangan strategis dan stabilisasi harga pangan melalui Toko Tani Indonesia. Terkait film singkat tadi, kita kan seperti yang di zaman sekarang ini kita tahu bahwa masa depan pertanian Indonesia bisa dibilang makin terpuruk. Di tengah lahannya mungkin mulai kecil, dan juga anak Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Terkait permasalahan tersebut, aku ingin tahu dong tanggapan dari Mas Yoga, kira-kira gimana? Solusi untuk lahan yang makin lama makin habis, mungkin kita bisa menanam di kebun rumah kita, bisa menanam padi, tomat, kangkung, cabai, dan lain-lainnya. Atau membuat greenhouse juga merupakan solusi untuk lahan yang semakin lama semakin habis. Kalau solusi untuk anak muda yang tidak mau bertani, yaitu pemerintah harus mengajarkan anak muda untuk berkecimpung di pertanian dengan cara bersosialisasi atau melihatkan keuntungan menjadi petani. Ya, itu dari saya. Oke, solusi yang cukup menarik ya dari Mas Yoga. Selanjutnya aku ingin tahu dong, kalau tanggapan dari Mas Adam, kira-kira gimana sih terkait permasalahan tadi? Mungkin penyebab minat anak muda terhadap sektor pertanian ini masih rendah karena di sektor pertanian ini masih banyak menggunakan metode lama dan prosesnya. Hal ini menyebabkan waktu yang digunakan cukup lama dan anak muda zaman sekarang sudah terbiasa dengan adanya hal instan. Maka pemerintah sudah memiliki alatnya, tetapi sosialisasi ke warga mengenai alat itu dalam hal menggunakannya itu masih sangat kurang. Maka dari itu masih banyak petani yang menggunakan sistem manual karena mereka sendiri kurang mengetahui cara menggunakan alat tersebut. Dengan sistem manual yang dilakukan ini cukup memakan banyak waktu sehingga para pemuda kurang minat dengan sektor pertanian ini. Oke, berarti perlu banyaknya edukasi lebih oleh pemerintah terhadap anak-anak di masa sekarang. Kalau dari Mbak Dina sendiri, kira-kira tanggapan dari Mbak Dina gimana nih terkait permasalahan tadi? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya masalah dari pemuda yang sedikit minat di pertanian itu adalah dengan mengubah image petani yang katanya pekerjaan kotor, kurang berpenghasilan, ataupun tidak keren, itu dengan adanya peran kampus yang penting sebagai lokomotif perubahan dalam merubah paradigma bahwa sektor pertanian itu juga pekerjaannya menjanjikan. Selain itu, kampus juga dapat memberikan inovasi terbarukan dengan mengembangkan riset-riset yang berkualitas. Tidak cuma kampus, pemerintah itu juga harus punya peran, gitu, dengan peran pemerintah yang harus terus mendukung agar terciptanya riset tersebut, agar langsung sampai kepada petani dalam pengaplikasiannya. Contoh pengaplikasian dari riset-riset tersebut adanya aplikasi digital canggih, yaitu dalam pengaplikasiannya itu aplikasi digital canggih ini bervalidasi dalam data yang udah digunakan pertanian di Lampung dan Merauke. Namanya itu adalah HARA, dan HARA sendiri itu adalah pertukaran data berbasis blockchain yang menghubungkan petani dengan perbankan. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, berarti pada intinya kita perlu merubah stereotip masyarakat terkait bahwa pertanian tuh nggak selamanya nggak bisa memajukan di bidang industri. Oke, aku anggap cukup dari podcast kali ini. Kira-kira dari teman sendiri ada yang ingin memberikan kesimpulan dari podcast pada kali ini? Oh, Mas Yoga yang memberikan kesimpulan, saya persilahkan. Kesimpulan dari podcast ini yaitu pertanian di Indonesia itu harus diperhatikan. Karena tanpa ada petani, maka tidak ada makanan untuk Indonesia. Generasi muda juga diperlukan sebagai penerus pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Petani itu harus diperhatikan sejahteraannya, karena jasa petani sangat besar bagi Indonesia. Ini itu sekian dari saya. Oke, sangat menarik ya kesimpulan dari Mas Yoga.
aku anggap podcast pada kali ini yang cukup. Sekian dari podcast kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.